Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan hal yang sangat penting, yaitu adalah akar kelapa sawit. Suatu hal yang harus dipahami oleh para petani dan para blender, karena bahwa akar ini sangat ketika kita memahami akarnya, kemana serapannya, kemana sebarannya, apa faktor pembatasnya, di jenisnya apa saja, maka akan menjadi sebuah bahan atau bahan yang menjadi pertimbangan ketika kita memupuk kelapa sawit itu sendiri. Jangan sampai bahwa ketika kita melakukan pemupukan ataupun pengendalian gulma, kita nggak tahu sebaran akarnya. Maka perkenankan The Brondel untuk menjelaskan berkaitan akar kelapa sawit. Bahwa akar kelapa sawit sendiri memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah struktur penopang. Kelapa sawit bisa sampai ketinggian sampai 17-18 meter dengan usia yang semakin tua. Namun bahwa kadang-kadang kok bisa kuat sekali padahal akarnya serabut. Di sini bahwa akar sawit juga struktur penopang. Jangan dikira bahwa akar kelapa sawit itu hanya serabut di atas saja, tapi ada struktural yang dia menghujam ke tanah yang akan membantu tanaman kelapa sawit mampu menopang batangnya. Kemudian bahwa akar kelapa sawit untuk fungsi yang kedua, bahwa akar kelapa sawit itu sendiri adalah memiliki fungsi untuk penyerapan air dan unsur hara ataupun nutrisi yang diberikan melalui pemupukan kita. Kemudian yang ketiga adalah alat respirasi. Fungsi yang ketiga ini sering sekali oleh kita sebagai petani dan para planter kita lupa. Taunya bahwa akar untuk biar nggak tumbang ataupun misalnya untuk menyerap unsur hara dan air adalah hal yang biasa. Tapi bahwa akar juga sebagai respirasi. Respirasi itu apa? Bahwa dia berfungsi sebagai pernafasan akar. Ketika tanaman kelapa sawit dia berada di daerah yang tergenang, maka dia tidak bisa berkembang dengan sangat bagus karena respirasi tidak berjalan. Di mana respirasi akar ini sangat ditentukan oleh struktur dari tanah itu sendiri. Jangan sampai akar kelapa sawit tumbuh di daerah yang tergenang yang akan menghambat pelaju respirasi akar ini. Kemudian di dalam jenis akar kelapa sawit itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah primer atau akar utamanya dengan diameter adalah 6-10 mm. Kemudian sekunder adalah dengan diameter 2-4 mm. Tersier adalah 0,7 sampai 1,2 mm. Dan kuartener adalah 0,1 sampai 0,3 mm. Pada prinsipnya akar primer sampai kuartener adalah sebuah akar yang sama, cuma dia anaknya ataupun simpangan atau cabangan-cabangan dari akar utamanya. Ketika dia akar yang pertama berarti adalah akar primer, sementara akar kuartener adalah akar cabang yang nomor 4-nya. Misalnya ini primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, seperti itu. Akarnya seperti itu. Nah, pentingnya buat apa sih Pak Pendi memahami ini? Kita akan bahas. Ini adalah saya tulis dari hasil sebuah penelitian Jordan di tahun 1995, bahwa yang kedua pertama adalah sebaran akar. Bahwa akar itu sebarannya sangat luar biasa, mulai dari permukaan sampai menghujam sampai ke 90 cm. Namun bahwa di permukaan itu lebih banyak. Di permukaan itu lebih banyak dibandingkan yang menghujam ke dalam. Kedalaman 90 cm sangat sedikit sekali. Namun ini sangat penting dipahami. Ketika menanam kelapa sawit, kemudian kita memiliki lahan di mana faktor pembatasnya kurang dari 90 cm, maka kita harus wajib waspada. Misalnya bagusnya adalah ketika menanam kelapa sawit kita bor dulu tanahnya pakai bor tanah, sehingga memastikan solum kita itu sampai berapa sentimeter. Hal ini penting, sering terkadang bagi para petani ternyata cuma 50 cm pada awalnya bagus, ternyata setelah 50 cm ke bawah isinya pasir kuarsa, mungkin terjadi. Setelah 50 cm adalah daerah-daerah kedap air, misalnya daerah batu padas dan sebagainya. Ini juga akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Maka di dalam faktor kesesuaian lahan adalah dituliskan sampai minimum 90 cm sampai 120 cm. Kemudian akar aktif, ternyata akar yang aktif di dalam tanaman kelapa sawit adalah kedalamannya adalah 5-35 cm. Bahwa kedalaman 5-35 cm ini didominasi oleh akar tersier dan kuartener. Di mana bahwa akar tersier sebaran optimalnya atau paling banyak adalah sekitar 10-30 cm dari kedalaman dari permukaan tanahnya. Nah, akar maksimumnya ternyata bahwa berdasarkan penelitian ternyata akar maksimumnya sampai 150, walaupun sangat minimal sekali lagi, walaupun sangat minimal sekali.
Nah, yang perlu dipahami selanjutnya adalah bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita tanam 0 sampai 5 tahun itu bersifat individual. Artinya bahwa akar pemupukan di piringan itu hanya dikonsumsi oleh tanaman itu sendiri. Kenapa? Karena sebaran misalnya ini pokok dengan ditanam dengan segitiga sama sisi seperti ini, maka masih individual, akarnya masih seperti ini. Nah, ini akar-akarnya masih seperti ini, hanya individual yang berada pada sekitar sini saja. Namun pada usia sekitar 7 tahun, ini sekitar usia 7 tahun, maka sudah mulai terjadi persaingan unsur hara di antar bawah tanaman. Misalnya seperti ini, ini ditanam dengan menggunakan segitiga, ini titik-titiknya adalah pokoknya. Maka akar kelapa sawit sudah mengalami persaingan mendapatkan unsur hara yang antar pokoknya. Jadi di sini sudah saling menyatu di usia 7 tahun. Ini adalah penelitian Jordan ya. Jadi nah, sudah terjadi persaingan ini. Jadi jangan kaget ketika dia usia mulai 7 tahun, maka akar itu sebenarnya sudah berada pada pasaran atau gawangan hidup dengan mati itu memang menyeluruh sebenarnya. Maka di sini akan sangat berpengaruh terhadap sistem pemupukannya. Sebenarnya boleh saja ketika memupuk mau dibenam ya boleh, mau disebar juga nggak apa-apa. Namun kenapa banyak orang menggunakan yang disebar saja? Karena begitu disebar ini sangat memudahkan untuk penyerapan unsur hara karena sebaran akarnya berada 10 sampai 30 cm. Sangat dangkal sekali. Begitu disebar maka dia akan meresap ke daerah perakaran dan akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ini yang menjadi patokannya. Kalau 5 tahun belum sangat bersaing, kalau sudah 7 tahun sudah mulai bersaing lah. Selanjutnya, kemudian yang keempat adalah bahwa 23% perakaran adalah didominasi oleh akar absorpsi atau akar serap atau yang disebut dengan feeding root, di mana bahwa akar yang menyerap itu adalah yang didominasi oleh 28,9% adalah akar tersier dan yang paling besar adalah 54,8% adalah akar kuartener. Akar kuartener yang mana Pak Pendi? Akar kuartener adalah bulu-bulu akar yang berwarna putih tanpa lignin. Sekali lagi, tanpa lignin. Sehingga ketika bulu-bulu akar yang ada di permukaan ini tanpa lignin, maka para petani dan para planter semuanya harus hati-hati. Penggunaan herbisida dengan konsentrasi terlalu tinggi, sekali lagi terlalu tinggi, maka akan sangat berpengaruh terhadap akar serap sendiri atau akar kuartener ini. Bisa memporak-porandakan tudung-tudung akar atau akar serapnya itu akan bisa rusak. Maka ketika gulmanya menutup, gunakanlah kalau misalnya mau menggunakan herbisida, maka gunakanlah herbisida yang disesuaikan dengan dosisnya. Misalnya penggunaan paraquat pada piringan sebenarnya tidak direkomendasikan. Kalau toh mau menggunakan ya jangan mau tembak sekali semprot ternyata nggak mati dengan 60 cc, 80 cc, 100 cc, 200 cc. Yang terjadi apa? Bahwa yang terjadi maka akar-akar serap ini akan sangat-sangat rusak sekali, yang akan berpotensi terjadi penurunan produksi akibat kita yang salah sendiri menggunakan herbisidanya. Ini harus perhatian. Kalau bisa menggunakan misalnya glifosat ataupun ya silakan saja, tapi kondisi gulmanya ada. Jangan sampai bahwa penggunaan herbisida langsung kena pada akar-akar kuartener ini. Ketika menggunakan akar-akar kuartener ini langsung kena serap, maka ya akan sangat berpengaruh terhadap produksi pada prinsipnya. Karena tidak mungkin para petani melakukan pengendalian gulma atau penyemprotan gulma dalam kondisi yang bersih itu sebenarnya jarang. Kemudian yang paling penting, salah satu teman kita adalah menggunakan 2,4 diamin. Diamin tidak mungkin, jarang juga para petani menggunakan, tapi sangat berpengaruh karena beberapa herbisida itu sangat berpengaruh terhadap pembungaan jantan. Artinya bahwa ketika disemprot bisa saja kondisi kita menjadi berpengaruh terhadap pembungaan. Ini menjadi perhatian juga bagi para petani. Kalau tidak ngerti, tanya pada teman, dan ini paling banyak sih menggunakan paling glifosat atau racun kuning ataupun paraquat. Tapi di piringan sebaiknya tidak menggunakan paraquat yang bersifat kontak. Begitu muncul di bedengan, di gawangan putih-putih, semprot paraquat ya hancur berantakan. Itu. Kemudian bahwa akar kuartener sekali lagi adalah feeding root yang memegang 54,8%. Ada semangat. 54
akar penyerapan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika kelapa sawit dia memiliki akar serabut seperti ini, yang seolah-olah serabut, padahal dia juga ada akar tunjangnya ke dalam. Kemudian pertumbuhan akarnya bisa vertikal, artinya bahwa dia tumbuh ke samping, ke atas dan ke bawah. Ini perlu dipahami. Lah, pertanyaannya Pak Pendi, boleh nggak sih pemupukannya misalnya dibenam saja? Ya boleh. Wow, dibenam di sini pas di feeding roadnya ini ya boleh saja. Disebar di sini merata juga nanti pasti akan turun. Maka syarat yang harus terpenuhi di dalam pemupukan memang harus ada airnya. Memang kita nggak boleh ketika kering kerontang akar aja bingung mau hidup malah kita pupuk, ya maka tambah bingung lagi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, bahwa akar kuartener atau akar serap baik tersier maupun kuartener, maka konsentrasi tertinggi berdasarkan penelitian berada pada gawangan mati, di mana bahwa akar serap kuartener ataupun tersier ataupun kuartener ini akan mencari daerah-daerah yang lembab. Di gawangan mati di bawah pelepah itu paling banyak. Nah, kenapa kok kita masih di piringan? Rata-rata bahwa di piringan adalah untuk memudahkan sebenarnya, untuk pengawasan saja. Sebenarnya kalau mau disebar di bawah rumpuan juga nggak apa-apa, lebih bagus. Namun kan kita juga harus narik lagi pelepahnya, sangat tidak ekonomis. Tapi yang selain tersier ataupun kuartener, tapi bahwa primer sekunder juga melakukan penyerapan juga sebanyak 16,3%. Ini yang ingin saya jelaskan kepada para petani. Intinya adalah kita pahami dulu, jangan semena-mena kita terhadap akar kelapa sawit, karena akar kelapa sawit ini adalah ujung tombak di dalam penyerapan unsur hara dan air bagi produksi tanaman kelapa sawit kita. Kalau kita tidak peduli terhadap akar tanaman kelapa sawit kita, ya maka ya babak belur, berantakan. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya hati-hati menggunakan herbisida. Kalau dicoba dengan dosis rekomendasi, misalnya teman bilang 60 cc, 80 cc misalnya paraquat, kalau tidak mati diganti. Evaluasi, jangan dicoba lebih tinggi lagi di atas 100 cc, maka ada kemungkinan itu sangat berpengaruh terhadap sistem perakaran tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak pas, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semuanya. Terima kasih, dan yang paling penting adalah salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.